sepercaya itu sama saya gitu. Sudah. Harga saudara apa Harga publish? biasa. Harga biasa. Suami saya juga bayar kalau denger kan yang nggak bisa pulang dari Mekah karena nggak ada tiket. Pernah dengar. Itu travelnya kemungkinan besar hanya beli tiket one way, berangkatnya saja. Emang kalau tour and travel itu dia nggak beli tiket pulang pergi? Harusnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mojo. Balik lagi bersama gua Ilham Radipta di Entourpreneur. Di episode kali ini gua mau visit ke salah satu tour and travel, yaitu Plesir Alam Semesta. Nah, ini kita mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol seperti biasa, liputan entrepreneur buat mencari tahu seperti apa tour and travel ini, dari mulai kantornya karena ada gerbek kantor, sama cerita di balik dari perjalanan Plesir Alam Semesta ini. Dan lo ikutin video ini sampai habis, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share. Nah, Sobat Mojo, gua udah sampai di kantor Plesir Alam Semesta. Di posisinya dia ke arah Condet ya, ada sebelah kiri, habis Emados. Jadi kalau lo lewat Emados, sampingnya ada kantor Plesir Alam. Ini udah ada posternya di atas, masuk ke sebelah kiri. Kita masuk ke kantornya. Ini sampingnya juga ada rumah belajar ya, lulusan PTN. Nah, ini ada banner dari Plesir Alam. Nah, Assalamualaikum. Mas, saya mau ke kantor Plesir. Ini kayak banyak kantor. Di mana kantornya, Mas? Sebelah sana kan Mas, belok sebelah kanan ya. Mentok? Ya. Belok kanan? Ya. Siap. Mas ya? Ya. Nah, ini kan tuh banyak logo-logo. Bukan logo sih, nama kantor yang ada di sini. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini ada tulisannya. Plesir Alam Semesta. Assalamualaikum. Nah, kita ketemu sama Ibu Rita. Assalamualaikum Ibu. Bu, pakai ini dulu biar kedengaran suaranya. Nah, ini dia. Dijepit boleh Bu? Iya. Nah, ini dia Ibu Rita yang kontek-kontekan sama saya buat Sorry. dijepit, nggak bisa ya? Oke, bisa. Oh, bisa. Buat bisa ketemu dan bersilaturahim ke kantornya Plesir Alam Semesta. Plesir Alam Semesta. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Ini kita masuk. Ini ruangan tempat saya bekerja. Oh, iya. Tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih ya Ibu ya udah mau menerima kami. Ya dong, datang ke sini bersilaturahim buat mengenalkan Plesir Alam Semesta ini kepada penonton kami biar nanti bisa berangkat bareng. Amin. Ini sebutnya Plesir atau PAS? Plesir Alam Semesta. Iya, kalau mau disingkat pakai PAS. Tapi kita biasa Plesir Alam aja. Nggak pakai Plesir Alam Semesta kepanjangan. Oh, Plesir Alam. Plesir Alam Nah, Tour ini gitu. mau pelesiran. Nah, ini ya, sesuai dengan pelesiran. namanya. Warnanya orange ya. Orange banget. Iya, cerah banget gitu. Dan tapi gini, Bu Rita, sebelum kita ngeliput lebih jauh, kita tuh ada gerbek kantor. Ibu, jadi kita mau keliling nih. Ini kantornya cuma di sini aja atau ada ruangan lain? Ada ruangan lain. Sana teman-teman yang bantu untuk pengurusan jamaah keberangkatan. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke segmen gerbek kantor. Nah, ini dia kita. Tapi sebentar, ini namanya tim TB Simatupang 47. Yes. 47. Banyak kantor di sini. Iya. Tadi aku lihat di depan tuh ada beberapa. Ada ininya kayak kantor-kantor di. Ya, kayak cuman ini co-working space. versi ekonomis. Oh, enggak dong. Ini ruangan ini posisinya strategis masalahnya. Enggak mungkin ekonomis. Posisinya strategis. Arah Condet lagi kan. Dicari dari selatan juga dekat. Betul, dari Tangerang juga dekat keluar tol. Iya benar. Tadi saya masuk kemudian dari timur juga dekat. Dari Condet tadi itu. Enak banget di sini. Makanya tadi bilang, "Loh, ini kayaknya mahal sih, Pak." Enggak lah. Ya, tapi di sini ruangan yang dipakai ada berapa banyak? Ada 2. Ada 2. Oke, boleh kita ke sana dulu? Boleh. Ruangan Ibu kan kayaknya nanti kita podcast di sini. Boleh. Ayo, silahkan. Kita ruangan tim ya. Timnya tim Plesir. Kita seberang. Nanti
Kita seberang Ini pakai jembatan bridge. karena kita ada IO juga, Mas. Oh, oke. Ini satu grup gitu ya? Satu grup. Oh, Ya, nah permisi. iya. Oh, ini. Ya, Bisma, ada Sri Kandi. Sri Kandi. Ya, ini Assalamualaikum. teman-teman. Nah, ini dia Waalaikumsalam. kantornya penuh dengan dokumen. Ayo Tia masuk Tia, nggak apa-apa. Itu duit kan dikaretin, Bu? Oh, paspor. Paspor. Boleh, sob. Iya, kebetulan Ya, oke. ada keberangkatan Iya, tanggal tanggal 11 ya. Iya, karena Mm-mm. berita kemarin itu WhatsApp saya, guys. Sekarang mau berangkat tanggal 11. Tadinya mau mikir setelah berangkat. Mm-mm. Cuman kebaikan harus disegerakan. Yes, betul. Jadi kita langsung ambil di hari ini biar sebelum berangkat kita bisa dapat informasi lebih lengkap dari Plesir gitu. Nah, ini ada tim apa aja, Bu, kalau boleh tahu? Ada keuangan sudah pasti yang nagih-nagih. Ya. Terus ada orang desain kita Bima. Oke, Ini desainer Mbak banget kayaknya ya. Eka. Iya banget, lihat aja kalau rambutnya yang sama lu kan. Terus ada Mbak Tia yang admin yang segala sesuatu oke. masalah administratif tuh beliau. Oke, tapi untuk yang lainnya ada tim di lapangan. Ada di lapangan. Ah, Ada handling oke. kita, ada yang di Madinah juga di Mekah. Oke, gitu. total secara keseluruhan ada? Kalau tim handling kan banyak ya. Handling Jakarta ada, ya. handling Saudi juga kita. Lumayan ya. Itu bisa 50-an kali. Ya, sekitar. Mantap kalau gitu. Thank you. Tadi kita makasih ya. Boleh, makasih, dadah. Semuanya. Kita kembali ke ruangnya Bu Rita. Ya, ruangan saya mencari naskah. Tapi itu memang ruang Ibu selaku Ya. apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Direktur. Oh, direktur utama. Iya, Nah, direktur berarti utama. Ibu direktur utamanya. Sama kalau nerima tamu. Kamu di sini. Kita di sini. Kalau nerima jamaah? Tidak ada. Jamaah Atau jarang kan. agen. Lebih cabang. Oh, lebih ke B2B di luar. sih, tapi B2C juga sih. Tapi ini udah banyak plakat-plakat ya. Tuh ada sertifikat dan masuk ke Sapuhi. Nah, ini buat yang mau nonton, yang mau ke sini atau mau berangkat umroh sama Plesir nggak perlu ragu karena ini ada kantornya. Ada kantornya. Strategis bisa dikunjungin, mau tanya-tanya lebih lengkap juga bisa ya, mau melalui nomor telepon langsung pusat atau ke agen bisa atau ke cabang. Nah, kita mau ngobrol lebih lanjut sama Bu Rita melalui podcast ini. Yuk. Nah, Sobat Mojo, kita masuk ke segmen podcast nih sama Mbak Rita, yang mana gue tadi habis ngobrol-ngobrol sedikit. Ternyata beliau ini backgroundnya advertising. Jauh ya? Jauh banget Jauh gitu. banget. Yang tadinya ngiklanin umroh, sekarang jadi pemain umroh. Iya lagi. Industrinya kan dulu kan periklanan ya. Sekarang mengiklankan tetap, tapi kan produknya beda gitu. Nah, ini awal mulanya gimana nih bisa jadi ada perusahaan pelesiran ini? Pelesir alam. Kenapa beneran jadi pelesir? Pelesir tapi alam bener semesta. loh, pelesir alam itu membantu orang untuk berpelesiran. Wisata halal. Gak salah brand, Mbak. Nggak enak, nanti saya domain. Brand saya pelesir. Iya, pelesir alam. Ini gimana terus? Kalau nggak salah tagline-nya berkah di setiap pelesiran. Di setiap pelesiran. Nah, itu awalnya gimana ceritanya nih, Mbak? Dari tahun berapa? Panjang. Jadi ya singkatnya Pelesir Alam tuh sudah ada di tahun 2016. Tapi memang belum berizin. Gitu. Nah, PPIU-nya izin itu keluar di 2021 bulan Juni. Lama ya? 5 tahun? Nggak mudah kalau dulu tuh, Mas. Oh. Untuk dapetin PPIU itu izin itu nggak mudah. Oke. Gitu, jadi memang panjang gitu. Kalau yang sekarang lebih mudah tahun ini? Lebih cepat maksudnya? Iya, bisa lebih cepat. Kemudian bisa beli yang memang sudah tidak aktif gitu kan. Iya, beli itu mengakuisisi. Iya, mengakuisisi gitu. Tapi kalau Pelesir Alam memang dari awal berdiri di 2016, masih berkonsorsium, kemudian keluar PPIU-nya 2021, alhamdulillah sampai sekarang sudah. Ibaratnya kita tuh masih bayi sih, Mas. Tapi kita punya komitmen 3 tahun ya berarti ya? Hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Oh. Tapi insya Allah kita punya komitmen yang dewasa. Nah, itu. Pengalaman Mbak Rita sebelumnya menjalani industri layanan, udah tahu bagaimana menghandle dan melayani jamaah. Tentu dong. Betul. Kan kalau advertising jasa. Jasa banget. Saya tuh memang ketemu orang, ngobrol. Jasa. Gitu, semua kan. Saya bekerja dari dulu jasa gitu. Iya. Tapi ada shock culture nggak
Mbak Rita antara sebelumnya itu Iya lagi banget di industri advertising, sekarang di industri. Dulu aku ngurusin artis, ya Nah, kan. Yang benar. kalau sekarang ngurusin jamaah, masya Allah, tamunya Allah gitu. Pada dasarnya intinya sama Mas, pelayanan, memberikan service excellence. Oke. Ya, Betul. cuman produknya aja yang berbeda. Ya, dan mungkin niatnya kali ya. Iya. Karena kan kalau sekarang kalau dulu mungkin cuan ya, atau Iya. target. Iya. Kalau sekarang yang penting Allah bisa berangkatin tamu Allah. Jadi gini, ibadah. kalau ngomongin niat kesannya bener banget gitu, enggak sih. enggak sebenarnya itu juga saya. Tapi pada kasus misalnya ada jamaah kemarin itu meninggal. Oh. Jamaah kita sana? di sini. Oh, di sini. Jamaah kita bulan Februari baru kemarin tanggal 6 Februari mereka berangkat, sudah pulang. Kemudian hari Sabtu kemarin meninggal. Karena kesetrum, bukan karena sakit. Jadi ada beberapa kasus meninggal jamaah setelah pulang di Plesir. Saya tuh berpikirnya, ya Allah, sedih sih, namanya saya tahu sekali jamaahnya gitu, karena kita tuh ke jamaah tuh udah kayak saudara gitu ya. Terus kebayang lah pada saat kita ngurusin beliau segala macam keberangkatannya dan lain-lain. Terus tahu-tahu sekarang meninggal, tapi ada rasa bahagia tanda kutip karena selesai ibadah. Karena kita sudah membantu mereka untuk ke tanah suci sesuai dengan apa yang minimal sekali lah, katanya begitu. Terus sudah kembali, mereka sudah happy dan meninggal gitu. Happy plus insya Allah suci kembali. Ya. Insya Allah itu ada rasa kepuasan sih Mas, bukan kepuasan orang. Iya. Maksudnya senang gitu orang meninggal dalam keadaan pulang dari ibadah gitu. Bisa melayani tamu Allah sih. Ya, mudah-mudahan sih menjadi salah satu tanda husnul khotimah ya. Amin. Ya kan mereka sudah kesana dulu ya kan. Kayak orang yang meninggal pada saat sholat lagi sujud terakhir gitu kan. Masya Allah. Kayak gitu ya. Masya Allah banget. Jadi ada beberapa kasus yang begitu sih Mas. Jadi ada kepuasan sendiri bahwa ya Allah alhamdulillah ya. Sudah kita bantu nih ke tanah suci gitu. Kembali gitu, dan orangnya baik-baik banget gitu. Jadi itu sih yang bikin kita tuh semangat. Dan terus pengen memberikan pelayanan terbaik buat jamaah. Itu tadi kalau aku bilang ke teman-teman, ke anak-anak itu juga, ke partnerku juga, bahwa kita memang belum menjadi perusahaan yang besar, tapi insya Allah kita punya manajemen dan niat yang besar gitu. Amin. Gitu sih. Tadi Mbak Rita bilang 2016 berdiri, baru dapat 2021. Itu pasti COVID kan? 2021 COVID. Masih berarti? Masih. Berarti ketika itu keluar tidak ada keberangkatan sama sekali. Artinya dalam tanda kutip ya, kayak percuma gue punya PPPU juga nggak bisa ngeberangkatin jamaah gitu. Jadi dari keluar 2021 itu sempat udah aja gitu sampai cuman kertas yang dipajang 2 gitu tahun lah. 2 tahun. Keberangkatan pertama 2023 bulan Agustus. Berapa jamaah? 8 saja. 8. Itu tetap berangkat? Berangkat dong. Oh, tetap. Komitmen. Bukannya harus ada satu bis? No. Enggak. Berangkat. Cuman memang kita untuk margin ya nggak ada lah gitu. Ya. Yang penting kita menunaikan kewajiban kita ke jamaah. Dari daerah mana aja? 8 ini? Apa keluarga? Kelinci percobaan. Ya. Karena kan kalau keluarga mungkin kita tidak terlalu khawatir gitu ya. Yang bisa memahami. Emang apa sih Mbak kekhawatiran ketika membawa jamaah? Khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik sebenarnya Mas. Kalau prinsip saya ya. Iya. Saya tuh tipikal yang maunya all out aja gitu. Bukan justru kalau sama keluarga? Adekku Mas. Jadi tolongin gue. Adeknya berarti keluarga adek sama suami, sama suaminya, sama anaknya gitu. Terus ada lagi masya Allah orang yang baik sekali yang sepercaya itu sama saya gitu. Harga saudara apa harga biasa? Harga biasa. Suami saya juga bayar kalau begitu sih. Double malah kalau suami bayar, ibu juga dong. Enggak, saya mah bayar sendiri. Suami bayar plus bantuin kerja. Jadi ada ada sedikit kolonialisme di situ ya. Tapi ya masya Allah sih. Terus 2023 juga, pertama di 2023 Agustus
2023 September berangkat lagi 35 packs. Umroh plus Mesir. Jadi Agustus 8, Iya. September langsung satu bis. 35 orang. Satu bis berarti nanti ya? Satu bis lah. Satu bis sampai ke Mesir. Iya, plus Mesir. Habis itu tiap bulan? Iya, alhamdulillah. Satu. Ada sih yang sempat tidak tiap bulan tapi almost tiap. Banyak aku lagi mikir kayak gini nih. Ini kan Mbak Rita ini kan jatuhnya business owner ya kalau di pelesiran ini kan ya. Sebelumnya kan tuh di advertising kan ya. Ini kan ada sebuah jumping yang cukup jauh. Yang tadinya mungkin kerja sama orang, sekarang mempekerjakan orang. Mindsetnya kan jadi berubah bisnis dong. Nah ini ketika dapat 8 orang pertama tuh kayak terus asa, sedih gak sih Mbak? Terus gimana gitu untuk menjalankan bisnis yang literally beda dari yang sebelumnya udah dilakukan gitu Mbak? Happy Mas. Happy. 8 orang berangkat tuh happy. Happy. Karena itu adalah rezeki pertama dengan menggunakan PPUU-nya Plesir. Happy, bersyukur yang pasti. Saya sama partner saya Mbak Dia itu kita sebegitunya memasukkan data ke Siskopatus berdua gitu ya. Pada saat klik sukses gitu, bahagia. Ada nama PT Pelesiran. Yes. Di Nemtek tuh Plesir Alam. Insyaallah. Kepuasannya beda. Mungkin para business owner atau travel owner yang pernah merasakan tahu sekali rasanya mengeluarkan Siskopatus atas nama PT sendiri. Kita tuh sampai gitu berduaan sama partner saya yang Mbak Dia itu. Terus akhirnya bisa dapat 35 jamaah plus Mesir tuh gimana ceritanya? Strategi apa yang dilakukan? Enggak, Allah aja yang ngirim. Belum ada strategi Mas. Itu bisa dapat satu bis banyak loh Mbak. Makanya saya bilang Allah aja yang ngirim. Tiba-tiba ada sahabat saya yang dulu waktu saya di travel sebelumnya tuh gak pernah mau diajak, ayo ke travel ini gitu. Tiba-tiba menghubungi saya, kalau di Plesir gimana? Gitu. Oke. Kita ngobrol ke sini, ke kantor ini, kita ngobrol maunya bagaimana, kenapa di travel yang lama, kenapa mau pindah gitu kan. Terus ada kegelisahan mereka dan di situ saya punya prinsip bahwa saya tidak boleh melakukan hal yang bisa mengecewakan cabang lagi. Dan mereka yang ngasih, ada yang ngasih 10, ada yang ngasih 7, ada yang ngasih 5. Gitu. Akhirnya kumpul 35. Tapi travel sebelumnya tuh artinya Mbak Rita maksudnya gimana tuh travel sebelum? Saya dulu agen di travel. Agen. Tapi bukan pemilik. Bukan. Ya, jadi yang bantu jual. Iya, marketing lah gitu. Marketing freelance lah dulunya gitu. I see. At least ada ilmunya lah ya. Banyak sih kalau ilmu karena saya juga suka sering dimintain tolong untuk bawa jemaah gitu. Ya, jadi ada setidaknya ada ya. Apapun itu ada hal positif dan baik yang saya dapat dari tempat yang lama. Oke. Sampai akhirnya dari berarti pada saat kerja di advertising jadi agen juga double. Enggak, advertising udah berhenti dulu saya. Terus agen. Berapa tahun agennya? Agen tuh 2014 sampai ya itu 2022. 2022. Tuh 2016-nya kan Plesir ini udah ada. Ya kan bukan saya. Iya. Ya. Oke. Berarti 2017 Mbak sambil jadi agen travel lain, ada modal ilmu gitu. Terus ketika ini ada kesempatan buat menjalankan diambil. Ya. Gitu. Jadi makin seru ya berarti ya. Masya Allah sih. Tantangannya apa sih Mbak ketika dulu cuma jualin, sekarang memang harus ngurusin operasionalnya juga? Masya Allah Mas. Kalau jualan kan dulu ya kan nggak perlu mikirin operasional lah. Tiket nih. Gimana paket, nih? Ada masalah kita tinggal komplain kalau dulu. Kalau sekarang kan orang komplainnya ke saya. Langsung. Tapi saya berprinsip sih bagaimana meminimalisir komplain. Caranya adalah melakukan segala sesuatunya sesuai rules. Ya. Dan ya sudah niatin yang benar-benar aja gitu. Dulu yang tinggal nyebar flyer, brosur, video-video promo, sekarang yang buat. Iya. Ketika membuat itu ada challenge terbesar atau tersendiri dong buat Mbak Rita. Gimana caranya supaya dapetin harga yang terbaik buat calon jemaah. Nah, di tengah-tengah kompetisi dalam tanda kutip beramal baik ini kan orang tetap mencari yang low budget, yang murah. Itu gimana cara
Mbak Rita nih ngatur biar harga tetap best price buat para jamaah, pelayanan juga best gitu. Mas, saya punya prinsip dan saya sampaikan ke semua cabang dan agen saya bahwa saya tidak mau perang harga. Oke, berarti value-nya tetap dijaga. Iya. Kita perang pelayanan aja yuk. Ah. Tapi bukan berarti saya dengan seenaknya memberikan harga tinggi. Ya. Saya tetap mencari provider yang hotel yang murah, tapinya benar gitu ya. Kan nggak mudah mencari wholesale hotel itu atau terus berhati-hati dalam memilih hotel dan lain-lain gitu ya. Tapi saya pegang teguh sekali itu pelayanan. Karena kalau perang harga capek, Mas. Iya. Pada akhirnya kalau perang harga kita akan menomor sekiankan kualitas. Kalau perang harga. Tapi kalau yang penting murah bisa berangkat. Iya. Ujung-ujungnya nggak jadi berangkat. Yes. Kayak First Travel. Dia nyebutin merek loh. Kan itu itu berita. Orangnya udah penjara. Ya, itu semua dunia sudah tahu. Sudah tahu ya. Gitu semua orang. Kasus tapi tadi itu kan kasus. Nauzubillah ya, jangan sampai. Jangan sampai juga ya. Udah cuma First Travel sih kalau nggak salah. Banyak lah ya. Banyak. Kemarin juga ada di daerah. Sampai sekarang masih Jawa banyak. Sih, kayak gitu. Yang kalau saya ngelihat tuh kayak ngenes gitu, Mas. Ya Allah, kasihan mereka. Saya tahu sekali, Mas, mereka itu banyak jamaah yang mengumpulkan uang tuh dari rupiah per rupiah. Jual sawah. Sapi. Jualan somai. Benar, jamaah saya ada tahun 2018. Waktu saya masih di Sulawesi, itu tuh dia pedagang somai, dia ngumpulin rupiah per rupiah gitu. Dan ini beneran pedagang somai yang di gerobak apa yang di gerobak? Oh, saya kira kan sekarang udah banyak nih. Di gerobak. pedagang. Namanya di Sulawesi, Mas, di pelosok. Aku tuh sampai jualan ke pelosok-pelosok, Mas. Oh, itu yang waktu di travel sebelumnya. Bukan yang plus ya. Tapi kan ilmunya banyak. Iya. Maksudnya ada pengalaman di jamaah yang sampai jualan somai itu tadi ya. Dan saya bawa itu sekitar 83 orang waktu itu. 83 orang penjual somai semua? No. Oh, bukan. Artinya mayoritas ada yang petani, ada yang gitu. Saya kira komunitas tadi penjual somai nabung barang-barang. Enggak, gitu. Dia ada penjual somai itu tantenya jualan apa, pisang apa gitu. Artinya jamaah-jamaah itu tidak dengan enaknya mengeluarkan uang gitu, dan mereka nabung, Mas, gitu. Jadi sampai ada bukan oknum sih, orang jahat banyak, yang memanfaatkan itu buat hedonnya dia gitu ya. Banyak banget, Mas. Kenapa? Orang tuh ada yang pernah dengar kan yang nggak bisa pulang dari Mekah karena nggak ada tiket. Pernah. Itu travelnya kemungkinan besar hanya beli tiket one way, berangkatnya saja. Emang kalau tour and travel itu dia nggak beli tiket pulang pergi? Harusnya. Iya. Kenapa travel itu bisa berangkatnya doang? Gak ngerti. Kalau saya kan travelnya masih kecil ya, masih bayi. Artinya sangat menjaga. Belum tahu tuh saya nggak tahu trik-trik itu. Oke. Saya cuman mau ya udah on rules aja gitu. Karena di Siskopatu juga kan harus sesuai dengan itu. Harus ada tiket pulangnya. Iya, kan kita harus mencantumkan tiket pulang. Tapi kan saya nggak ngerti ini triknya, kan kita orang-orang para senior mungkin lebih paham, atau sayanya yang kudet gitu, kurang update, nggak tahu juga. Tapi nggak apa-apa juga sih saya kurang update untuk hal itu gitu. Yang penting tidak bisa mengakali sistem, stay on track gitu ya, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaahnya. Betul. Harga paket di sini tuh kalau boleh tahu Mbak, standar paling murah atau affordable yang dipublish sama Plesir starting from berapa? Ada 29. 29 itu direct. Direct. Garuda berarti? Enggak selalu Garuda. Pakai Saudi. Oke. Ada harga lain? Macam-macam sih, Mas, tapi paling murah ya di 29. Premiumnya saya ada 37. 37? Itu untuk bintang 5. Bintang 5. 12 hari juga? 12 hari. Yang 29 juga 12 hari? Kebanyakan memang saya di 12 hari karena permintaan jamaah sih. Oh, lebih lama ya? Karena biasanya ada beberapa yang ada 9 hari. 9. Di sini juga ada 9 hari? Ada sih, permintaan biasanya. Biasanya kalau 9 hari itu kebanyakan jamaahnya itu pegawai. Pekerja yang nggak bisa cuti lama-lama. Iya. Gitu. Sebentar, berarti ketika permintaan ini banyak B2B? Iya, saya banyak B2B. Lebih enak B2B. Lebih enak sih kalau karena udah pasti berangkat ya.
Udah pasti bayar. Aman kan? Aman. Lebih aman, artinya bukan aman sih, segala sesuatu yang nggak ada yang aman juga. Tapi saya mungkin karena saya kalau B2B itu kan enak ya, mereka permintaan saya arrange gitu ya, sudah jelas semuanya gitu. Oh ya, minta berapa seat sekian, oke deh. Dari sisi travelnya juga, gue udah bisa beli seat sekian, ini udah DP kayak gitu, tinggal kirim invoice. Karena saya nggak mau berhutang sih mas, agak menghindari itu. Kenapa Mbak? Bukan common ya di industri? Ya common sih. Tapi untuk saat ini saya kayaknya nanti ya nggak menyalahkan ya. Yang lain itu wajar gitu. Tapi mungkin saya belum punya keberanian sih. Iya, saya juga nggak menyalahkan karena memang saya beberapa kali ngobrol juga ada juga yang dan itu nggak salah. Nggak salah, ya. Strategi bisnis kan. Strategi mereka mungkin karena saya juga belum terlalu cerdas gitu ya. Jadi saya jadi saya lebih milih bahasa advertising tuh. Iya, bener lagi. Retorika banget ya. Jadi saya lebih milih yang ini aja deh gitu. Ya mungkin saya meminimalisir resiko mungkin. Ya, itu dia. Jadi saya lebih memilih untuk yang semuanya smooth aja dulu deh. Pokoknya berangkat jamaah, pulang jamaah tuh udah beres, nggak mikirin gue harus bayar utang gitu. Aduh, utang apa lagi ya? Jadi margin tuh udah tenang ketika jamaah udah dapet marginnya sekian nih. Ini buat gaji karyawan, buat operasional, buat marketing, buat bikin paket lagi, buat beli tiket lagi gitu ya. Gitu. Ya ini saya ngelihatnya kayak apa ya? Ketika orang advertising backgroundnya terus juga main umroh tapi tidak menggunakan, jadi advertising kan juga buying media kan normal ya Mbak, itu kan ngutang juga. Iya. Kan kenapa nggak pernah di traffic? Iya kan, pasti kan nyarinya itu. Terus itu kenapa tidak diberlakukan? Apakah cuma hanya sebatas pengen hati-hati padahal Mbak Rita udah ada ilmunya gitu? Atau memang anti berhutang? No. Kan namanya usaha pasti ada ya. Itu pasti. Tapi selama masih bisa nggak berhutang, kenapa enggak gitu? Saya suka nih prinsip-prinsip kayak gini nih. Berarti nggak salah loh ya. Saya tidak menyalahkan, itu ada dan mungkin one day saya akan melakukan itu, gitu ya. Tapi untuk saat ini mungkin karena tadi kekhawatiran masih baby, daripada nanti utang nggak kebayar kolaps, padahal ini masih ada potensi besar. Iya, mungkin lebih ke sana sih, atau memang saya belum cukup wawasan, belum cukup kecerdasan ataupun apa pengalaman juga untuk yang berspekulasi. Nah, balik ke masalah paket tadi, harga yang udah di Mbak Rita buat. Berarti kan artinya Mbak Rita ini beli tiket, bikin paket, cari hotel gitu kan, terus cari apalagi yang ngatur-ngatur makanan, handling dan lain-lain, beli koper, beli baju kayak gini, perlengkapan kayak gini, kan modal keluar kan. Berarti kan itu juga dipikirin sama Mbak Rita gitu. Terus bikin paket ini kan B2B, yang Mbak Rita tawarkan sejauh ini B2B. Tapi ada yang B2C-nya? Ada. Kalau B2C kan ngejar target kan? Iya, betul. Ngejar target penjualan. Betul. Itu gimana Mbak kalau misalnya nggak capai target? Ada beberapa kali sih. Artinya gini, kita beranikan untuk menjual nggak hanya B2B tapi B2C. Gitu ya. Tapi tantangannya beda. Tapi kalau kita nggak coba, kapan saya pintar gitu kan untuk menjual B2C-nya. Nih naik level, belajar ngambil resiko. Ngambil resiko gitu ya. Artinya kalau bayi kan mau berdiri aja pelan-pelan banget Mas. Jatuh kan. Nah, jadi ada kalanya saya booking seat katakan 30 gitu ya, yang kejual cuma 25. Nah, itu saya diminta untuk lebih cerdas. Sisa seat ini saya harus kemanakan gitu. Ya saya cari pembeli. Caranya? Iya, dengan alhamdulillah dengan partner-partner saya, rekan-rekan saya yang baik-baik banget gitu yang saya cuma tawarin, gue ada sisa seat nih gitu. Maksudnya tetap nawarin ke travel lain. Iya. Karena makanya prinsip saya itu adalah dengan travel lain itu jangan musuhan, tapi kita kolaborasi. Kompetisi boleh tapi yang sehat gitu ya. Kita lebih ke kolaborasi sih Mas. Jadi kalau misalnya tidak ada tanggal yang diminta oleh jamaah saya di saya, kan nggak ada salah yang saya titip di teman travel lain gitu. Misalnya saya punya travel, Mbak Rita ada seat yang
kosong, terima tadi. Tanggalnya lebih maju. Saya punya calon jamaah yang kebetulan pengen di tanggal berangkat. Saya bilang ke jamaah saya, ada nih, tapi travel ini mau nggak gitu. Ya. Dan jujur aja gitu sama jamaahnya. Iya, ini teman saya nih itu, gitu. Ini aman kok gitu. Karena kan jamaah sekarang juga kan lebih banyak berhati-hati, Mas. Dengan banyaknya penipuan dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harus meyakinkan jamaah bahwa oke, di travel saya lagi nggak ada nih tanggal segini. Tapi ini teman saya punya, aman kok gitu. Tetap kesana ya. Trust, kenyamanan, keamanan ya untuk para jamaah ya. Jadi nggak bisa serta-merta kenal travel mana dikasih ke situ. Harus kenal kan juga. Kita punya beban moral, Mas, ke jamaah. Kan lu yang rekomendasiin gua gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa kok layanannya beda. Gitu. Jadi pilih juga sih travel mana yang akan kita rekomendasikan. Nah, ini buat para pelaku usaha travel yang mau kerja sama Bu Rita. Ya, pelesir ya, jadi bisa cari tahu. Terbuka banget. Buat collab. Bahkan ada yang maksudnya beli paket gitu. Siapanya travel lain? Beli paket? Iya. Dibuatin maksudnya? Iya, saya buatkan paket gitu. Yang mereka ber-PPIU tapi mungkin belum berani untuk bikin paket, ada juga. Saya belum punya izin PPIU-nya, tapi udah PT-nya. Sudah pun ada PPIU-nya, tapi ada juga yang belum berani untuk bikin paket sendiri karena terlihat mudah tapi nggak mudah. Iya benar. Nah, ini kan balik lagi ke masalah gimana IO banget sih ya itu ya. Rundown itinerary, itu yang bikin menarik sebenarnya. Berarti kan ini salah satu ya, ibu udah ada ilmunya kan di advertising gitu kan, di industri seperti itu. Kota mana yang biasanya sering diminta dibandlingin? Kan tadi ibu ada paket Mesir tuh yang bulan September plus Mesir. Nah itu kalau B2B paling sering minta kemana tuh Mbak kalau kayak gitu? Turki paling sering. Yang most wantednya Turki. Tapi bisa request kemana aja? Bisa. Saya mau ke Amerika dulu. Bisa. Ada yang minta tuh untuk bulan Desember. Ada langganan saya. Jadi pernah juga berangkat ke Singapura private minta ke saya, jamaah sih. Keluarga atau perusahaan? Keluarga. Private. Jadi waktu itu jamaah, kemudian mungkin happy, terus mereka punya kebutuhan untuk waktu itu minta ke Singapura Malai, sekeluarga private dan minta ada TL-nya. Hanya untuk 5 orang gitu. 5 orang only. Yes. Dan kita provide itu dan happy. Dan minta lagi mau umroh plus Amerika. Serius Amerika? 5 orang lagi? Eropa gitu. Luar biasa. Enggak, soalnya tadi saya ngelihat di brosurnya kan di bannernya Plesir Alam, umroh tour and travel, umroh reguler, umroh plus, outbound ada, and family gathering. Yes. Ini karena pakai yang tadi itu. Wah, sama paket wisata halal. Paket wisata halalnya ini bisa request. Bisa. Ada yang ketiga negara jazirat yang ada historical nabinya gitu, kayak Yerusalem, Jordan kayak gitu. Oke. Iya, saya pernah ke Jordan. Bagus banget di sana, luar biasa. Di Petranya itu sama di Jerah ke sana tuh emang. Berarti artinya untuk paket-paket ini yang wisata halal itu di luar dari umroh itu by request. Iya. Private only. Enggak juga sih. Kalau misalnya permintaan banyak, tetap permintaannya banyak kan tetap. Itu. Atau kalau saya ini mau buka, kira-kira banyak nih permintaan dari agen misalnya kan. Agen udah sounding nih, bikin paket ini dong gitu kan. Oke, kita bikin ya B2C ya, tapi rebut ini ya keroyokan jualannya gitu. Iya. Ada berapa banyak agen Mbak? Agen sampai saat ini tuh belum banyak sih Mas, belum banyak. Ada sekitar 5-6 cabang. Agen orang person. Cabang. Gede dong kalau cabang mah. Iya, alhamdulillah sih. Kalau cabang kan kayak gini kan, kantor. Ada kantor. Ada timnya lagi. Ada timnya. Iyalah, Masya Allah. Daerah mana aja Mbak? Ada di Bogor. Ada di Cirebon. Ada di Tangerang, ada Bekasi. Depok. Citayam. Satu lagi? Tangerang ada 2. Tangerang ada 2. Bekasi tadi ada? Ada. Berarti Jabodetabek udah ada ya? Ada. Jabodetabek. Sebenarnya Jawa ada juga, tapi belum, artinya baru B2B aja sih, belum cabang. Iya. Agen. Tapi lumayan banyak dong. Maksudnya tim untuk
gerilya di lapangan mencari para calon jamaah itu lumayan banyak. Kan mereka daerah cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya. Maksudnya itu akan ke sini kan semuanya. Iya kan? Iya. Jadi dari Mbak Ritanya sendiri bisa fokus memberikan paket terbaik. Sama masak deh. Iya. Masak paket terusnya. Itu yang penting kan sebenarnya. Menjaga kualitas pelayanan. Gitu. Caranya untuk menjaga kualitas pelayanan apa yang dilakukan sama Mbak Rita nih kepada tim? Saya pastikan bagian-bagian yang memang harus memberikan pelayanan ke jamaah saya. Ada SOP atau pelatihan rutin buat tim? SOP. Pelatihan nggak ada, training gitu nggak ada? Ada sih harusnya, tapi saya belum. Training. Jadi lebih ke personal approach saya. Jadi tuh saya tuh kalau ada keberangkatan yang saya tidak berangkat, kan kita ada grup internal, internal koordinasi, ada grup jamaah gitu ya, ada grup internal gitu yang saya tuh memantau. Jadi di setiap grup itu, di setiap grup jamaah maupun grup koordinasi saya ada. Jadi kalau ada komplainan di grup jamaah, saya langsung tektokan sama handling atau TL atau mutawifnya. Misalnya hal kecil sekali, kadang-kadang ada kamar yang kita check in belum ada anduk gitu. Ya. Di kamar. Simple sih. No issue harusnya. Tapi kan sebagian orang ada yang jadi masalah gede. Kita belum dapat anduk nih gitu. Saya kan baca. Saya langsung telepon ke TL atau apa. Itu bisa tolong enggak? Oh iya siap. Jadi segera tuh. Atau misalnya ada tuh kamar mandi yang bergenang airnya gitu ya. Di hotel itu gitu. Bukan teknis sih sebenarnya Mas, tapi itu penting buat saya. Sepele gitu ya. Terus saya ada di grup ini kamar nomor sekian, saya langsung telepon ke mutawifnya atau handlingnya. Bisa tolong nggak? Iya, saya udah berapa kali nih ke manajemen tapi belum, tungguin saya bilang. Iya. Sampai dikerjakan, mereka kasih video, sudah ya Mbak, gitu sudah. Iya. Oh jadi ini konvensional sih Mas. Tapi itu membuat jamaah jadi kayak merasa lebih nyaman. Diperhatikan. Cepat. Kayak dimanusiakan. Cepat gitu artinya. Peka lah. Ketika ngelihat ini kamar mandinya benang langsung diberesin. Iya. Saya tungguin tuh. Ada durasi tertentu nggak Bu? Ini harus beres 30 menit gitu. Saya tungguin. Kasih video ya. Gitu. Misalnya gini, kayak kemarin tuh ada jamaah yang biasalah ke masjidnya belakangan terus bingung. Terus hilang. Enggak, di depan masjid terus mau masuk, biasa pengen bareng-bareng. Terus saya tanya ke TL-nya, kamu di mana? Udah di dalam. Bisa tolong keluar? Itu ada jamaah 1. Keluar tuh. Tapi jamaah di dalamnya gimana? Kan yang TL-nya TL kan udah tahu nih di sini. Gitu. Kalau TL kan relatif sudah sering. Iya. Dia jemput, nanti dia laporan udah ya. Oke. Saya udah bersama. Sebenarnya kan kalau mau dipikir-pikir bukan tanggung jawab kita banget juga kan. Karena kan pada saat itu jadwalnya ibadah bebas. Kan ada ibadah aja gitu. Tapi kan masih tetap tanggung jawab. Tapi takut nyasar kali. Iya. Enggak jamaah. Sih, ada juga jamaah yang pengennya sama ini gitu. Tapi usia jamaah berapa Bu rata-rata? Kalau di kita mayoritas sepuh sih. Senior ya berarti ya. Makanya mungkin kalau tadi jalan sendiri bingung mau kemana, makanya pengen ditemenin. Berarti kan artinya kalau yang saya tangkap ya, orang-orang di usia senja itu kan berarti pengen dilayani, ditemani, ya kan, dimanjakan dalam tanda kutip. Mungkin dia pengennya kayak tadi tuh ditemenin, bed belakangan. Atau kasihan Mas, mereka sudah bayar, apalagi yang orang-orang sudah sepuh nggak sama anaknya misal. Banyak yang kayak gitu. Udah 70 tahun. Bulan apa ya? 75 tahun ada. Bulan Juli kemarin saya berangkat dengan 73 orang. Termasuk di dalamnya itu ada umur 73 tahun dan sendiri berangkatnya. Dan sempat beberapa kali nyasar. Dia sekamar sama orang lain yang usianya lebih muda tapi nggak sabaran. Jalannya cepat, si mbahnya jalan lama. Iya. Cepat ketinggalan dan kececeran beberapa kali. Ketemu, akhirnya saya bilang, oke, sudah, Mbah biar sama saya. Iya. Jadi kanan saya Mbah 1, tangan kiri saya Mbah 1. Tawaf bareng gitu. Enggak, soalnya saya waktu lagi umroh itu selalu ada. Orang-orang hilang itu selalu ada. Kenapa bisa begini? Kadang-kadang gitu Mas, usianya sudah senja, sudah sepuh, tapi dia karena memang biasa dari daerah yang biasa sawah itu
Mereka punya fisik yang bagus. Jadi jalannya cepat, tapi brain pemikirannya sudah mulai lama karena usia itu udah sepuh. Mungkin dia kotor dikit. Jadi kayak yang dia jalannya cepat tapi nggak tahu mau kemana. Kok jadi kesini gitu. Tidak bisa disalahkan juga teman sekamarnya karena mereka juga kan rebutan waktu supaya nggak telat dan lain-lain gitu. Iya. Gitu sih. Karena emang lebih pengen. Ya memang tanggung jawab kita juga lah untuk ya sudah silahkan yang lain beribadah dengan tenang biar mbahnya sama saya. Itu biasanya saya begitu. Yang paling unik deh cerita sama jamaahnya pelesiran. Kan tadi Mbak udah cerita tuh ada somai yang nabu, itu bukan pelesiran ya, orang-orang tua, terus juga tadi yang hilang, ada cerita apa nih yang paling unik menurut Mbak Rita? Jamaah pelesiran. Masya Allah ya, kalau jamaah pelesir alam tuh saya selalu beranggapan bahwa apalagi yang sudah sepuh ya, itu adalah ibu saya gitu ya, almarhum. Jadi ada yang bulan Juli kemarin saya berangkat, bulan Juli apa November gitu, Juli. Itu yang sendiri 75 tahun, dia itu mau sama teman-temannya yang satu daerah disuruh makan nggak mau, disuruh ini nggak mau, nurutnya cuma sama saya. Jadi ada yang kalau ini Mbak Rita, ini si Mbak maunya sama Mbak Rita aja gitu, tapi ada rasa senang sih. Ada dan banyak juga yang nggak berani naik lift. Iya. Mencet lift takut. Gitu ada. Banyak Mas. Karena banyak daerah. Iya, orang-orang daerah. Daerah mana Mbak? Jawa yang dari agent Jawa Cirebon dari itu. Cepu. Itu tuh Masya Allah, itu tuh rasanya bahagia banget Mas. Bisa melayani mereka tuh yang mau naik eskalator. Iya. Tapi happy banget saya. Iya. Happy sekali. Jadi lebih ke uniknya itu lebih ke orang-orang yang daerah yang kita baru pengalaman umroh pertama gitu ya. Yang kita layanin mereka-mereka yang memang Masya Allah rasa syukurnya sangat tinggi. Tapi ada juga kok yang lucu-lucu. Apa yang lucu? Yang ya gitu deh Mas. Maksudnya cobaan ya buat kita. Jamaah itu juga tidak selalu nyaman gitu. Bukannya travel aja loh yang tidak membuat jamaah nyaman, tapi sebaliknya juga banyak. Ibaratnya kalau bisa milih mah jangan dia gitu. Kalau bisa milih mah jangan dia. Gitu. Tapi mau gimana gitu ya. Ya sudah bagiannya, tapi ya di komitmennya adalah memberikan pelayanan dari hati gitu ya. Sehingga pelesiran mereka juga bisa menjadi berkah. Tapi kan salah satu cara mengetahui karakter seseorang dari perjalanan, Mbak. Iya betul. Iya kan, kita baru tahu orang ini seperti apa tuh dari perjalanan bareng. Bersafar. Betul. Kita tahu karakternya. Kalau orang sekali ketemu begini, gue bisa pakai topeng. Person kalau bahasa psikologi. Tapi kalau dalam perjalanan, apalagi perjalanannya yang sulit. Umroh kan termasuk yang sulit. Ibadah ya. Capek, tawaf, itu keluar tuh Mas. Sifat-sifat aslinya keluar semua. Egoisnya keluar ketika misalnya tunggu ya, ini temannya belum, dia bisa aja cuek gitu. Makanya ketika manasik atau pada saat di bandara, saya selalu bilang sama teman-teman jamaah adalah mohon kerjasamanya untuk saling memikirkan orang lain. Misal yang simpel sekali, kita kumpul di lobi mau city tour jam 7 pagi ya. Karena kan bis di sana nggak bisa parkir terlalu lama Mas. Iya betul. Sesuai dengan jadwal yang kita minta kan. Kalau lebih dikit biasanya ada at cost yang saya tahu ya. Dan repot lah. Nggak kayak di Indonesia gitu. Masalahnya jamaah Indonesia nih. Yes, dan jamaah Indonesia terus oke jam 7 ya gitu. Ada loh yang turun 7:30, ada yang jam 8, jamaah lain sudah di bis gitu. Itu yang saya selalu bilang mohon bantuannya ya, kerjasamanya untuk saling menenggang orang lain gitu. Jangan sampai karena kita orang lain jadi terhambat. Iya. Itu sih yang paling waktu ya berarti ya. Nggak cuma waktu. Banyak Mas. Banyak ada karakter yang keluar gitu, ada yang gitu banyak sih. Oke. Ini dari sekian banyak jamaahnya pelesiran itu kan pelesir alam. Oh iya benar. Pelesir alam. Yang pelesiran bareng pelesir alam. Yes. Ini kan senior, sepuh. Yang anak-anak muda?
Ada, tapi nggak Nggak banyak. banyak. Tapi saya lagi berpikir untuk membuka pasar milenial. Caranya gimana nih Mbak? Beda. Tahu. Jadi treatmentnya sudah pasti beda. Iya. Kemudian kalau secara psikologi anak-anak muda itu males gitu memakai sesuatu yang sama gitu ya. Kayak seragam gitu atau seragamnya batik, kayaknya mereka males banget ya. Ih gitu ya. Kudet banget sih macam. Nah saya berpikir karena saya juga punya anak yang milenial, bahkan Gen Z gitu ya. Jadi apa sih yang mereka inginkan gitu. Berarti ini akan ada strategi dari Plesir Alam untuk menjual paket yang mengsegmen kalangan milenial atau anak muda Gen Z itu. Berarti akan lebih banyak main di digital, sosial media. Tapi tetap ada kan? Maksudnya Plesir Alam ini ada sosmednya kan? Ada, tapi memang belum kita terlalu aktif banget. Nah, sekarang mau diaktifin. Insya Allah, doain ya. Instagram, TikTok berarti konten-konten gitu ya itu akan lebih rutin dan juga mungkin tapi kita paketnya. masih organik banget sih. Iya. Semuanya masih organik. Belum yang paid gitu belum. Mau iklan belum? Belum. Sama sekali Mbak. Kalau kerja sama artis, KOL, influencer, apa nanti nunggu milenial paket itu muncul atau? Soon. Tapi lebih kepada Ustadz sih saya. Tahu karena targetnya masih yang masih yang karena saya silaturahmi masih ke pondok-pondok dan lain-lain. Pak Kiai gitu. Berarti bukan tokoh nasional, Ustadz nasional. Terkenal. Dikenal sih. Dikenal juga. Nggak bisa di-spill berarti. Enggak. Gus sekaligus bukan? Ada, tapi nanti aja. Gitu ada. Habib gitu. Iya. Follow aja Instagramnya apa Mbak? Namanya Plesir Alam Semesta. Nggak pakai ID nggak? Situ aja langsung. Plesir Alam Semesta. Di situ bisa lihat paket-paketnya. Karena kalau B2C sebulan sekali tetap ada paket. Insya Allah. Kalau di Juli nanti kita ada, di Agustus Insya Allah kita ada. Mbak Dita ini boleh di-spill nggak? Kalau private 5 orang itu berapa biayanya sih Mbak? Biar yang nonton itu tapi juga. Bukan umroh ya Mas, yang 5 orang. Yang umroh aja nih, yang umroh. Yang umroh itu kalau private itu startnya aja deh. As long as mereka tidak apa-apa kalau tanpa TL, itu mungkin harganya bisa lebih bersahabat. Berarti ketemu mutawif aja di sana. Iya. Di bandara ada mutawif gitu. Iya, tapi biasanya kan orang-orang yang private itu mereka sering berpelesiran. Iya. Artinya tidak terlalu mengkhawatirkan untuk masalah check-in dan lain-lain. Jadi tidak terlalu butuh TL. Jadi ketemu langsung dijemput sama mutawif kita di sana gitu. Dan tipikal kami adalah segala sesuatunya kita jelaskan secara gamblang ke jamaah. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Gamblang tuh artinya ini loh ya, kalau mesen tanpa TL nanti begini ya, ini begini, nanti di sana begini ya. Artinya kita tidak mau menutupi apapun gitu. Dan kebiasaan saya ketika manasik dan lain-lain gitu ya, saya harus jelaskan situasi terburuk sekalipun. Gitu. Itu salah satu cara untuk meminimalisir komplain. At least sudah terinformasikan di depan. Dan ada kayak tanda tangan dipahamin gitu ya. Atau sih kalau di bank itu kan begitu, Pak? Enggak. Dipahami tanda tangan. Enggak ya? Tapi terinformasikan aja. Jadi si calon jamaahnya juga udah tahu info itu dan dia siap menerima resiko gitu ya. Tapi walaupun begitu kita tetap backup. Iya. Gitu. Emang apa sih worst case tambah TL ketika umroh private, Mbak? Nyasar aja paling? Enggak nyasar juga sih, Mas, karena kan di sana ada mutawif. Enggak, maksudnya nyasar dari misalnya nggak direct ini, misalnya transit gitu, harus ngambil koper yang tadinya mau diambil. Ya paling koper mereka urus sendiri gitu. Gitu aja. Itu aja. Setidaknya pas lagi sampai sana udah selesai. Sudah. Tapi kalau ditemenin tawaf saat itu udah selesai, udah nggak pakai mutawif lagi? Enggak dong, tetap diurusin sampai pulang. Pulang sampai mutawif nganterin ke bandara lagi. Iya. Wah, enak lah. Iya dong. Berapa Mbak? Tanggung jawab, karena kalau cuma 5 orang tuh benar-benar private ya. Iya. Kita bukan pakai bis tapi pakai elop atau apapun GMC, itu. Ya, GMC gitu ya. Terusnya pakai itu kemarin langsung private berarti. Enggak banyak berarti. Enggak banyak sama istri saya. Kayak gitu kan beda dong harganya. Iya dong. Terus mutawif kan kita bayarnya enggak hitungan jumlah. Tapi udah sehari berapa gitu kan, otomatis kan dibagi, pembaginya jadinya lebih sedikit. Iya. Ya enggak. Estimasi range-nya deh, Mbak. Boleh enggak di-spill? Kalau tanpa TA enggak jauh-jauh dari 40. Oh iya. Enggak jauh dari 40, 39. Ya no. Tetap 40. Enggak sampai 50 lah maksud saya. 49. Enggak sampai juga. Sampai juga. Enggak.
Enggak 5 sih. orang tuh. Iya. Wah. Tanpa TL ya. Iya. Suami istri anak 3. Iya. Hotel bintang 5 sudah pasti. Bintang 5. Nggak mungkin mereka private mau bintang 3. Nggak mungkin. Tapi kalau ada, iya aman aja sih. misalnya saya pengen private tapi budgetnya terbatas. Mbak, saya punya. Kalau budget terbatas ya gabungan dong, grouping. Kalau private sudah pasti mereka untuk money no issue. No issue ya. Kalau ketika saya mau private udah apa nggak mikirin duit ya? Iya dong. Biasanya private tuh mereka uang tuh nggak isu. Itulah kenapa Mbak Rita lebih suka B2B. Money no issue. Karena belum terlalu cerdas Mas. Jadi saya lebih memilih untuk berhati-hati. Oke. Gitu. Nah ini ngomongin money no issue, skema atau sistem pembayaran jamaah di pelesiran tuh gimana? DP sudah pasti. Berapa DP-nya? Biasanya kita 5 juta. Ya sama berarti ya. Umumnya sama. Semua. Kemudian sebulan sebelum keberangkatan sudah harus lunas. Sebelum 1 bulan sebelum keberangkatan. Bisa nyicil pakai kartu kredit? Bisa dong, bukan kartu kredit tapi kita ada biaya talangan. Dari sininya? Bukan dari kita, dari BFI Syariah. Oh, ada kerjasama. Lembaga pembiayaan BFI Syariah. Kita ada bekerja sama dengan beberapa lembaga pembiayaan. Salah satunya adalah BFI Syariah. Ya, saya ada podcast tuh sebelumnya sama Travel Ajum Online juga. Sama kayak gini pakai BFI. Iya. Jadi bisa berangkat dulu, bayar belakangan. Iya. Cicil. Jadi gini, pada prinsipnya orang-orang yang menggunakan biaya talangan itu bukan berarti mereka tidak punya uang, Mas. Tapi dia mau ngejagain cash flow. Tapi uangnya itu mungkin tidak ada yang langsung blok segini gitu loh Mas. Tapi kalau untuk nyicil tiap bulan mereka punya. Ya. Gitu. Jadi kalau secara agama juga saya sudah tanya ke beberapa ustadz atau kiai, ini gimana nih, halal tidak, boleh tidak? Diperbolehkan selama tidak menzolimi diri sendiri gitu. Katanya begitu. Jadi saya juga nggak mau jamaahnya asal saya dapat jamaah dengan pembiayaan, tapi saya tidak memperdulikan sah atau tidaknya, saya juga nggak mau gitu. Jadi saya tanya dulu ke kiai gitu. Boleh nggak nih kiai? Ya secara agama boleh kok gitu, selama ada term and conditionnya gitu. Iya. Ini saya udah ketemu banyak BFI, ini harusnya ada sponsor. Iya ya, BFI. Ya, insya Allah sih kalau BFI Syariah sih berkomitmen untuk mensupport. Soalnya setahu saya BFI juga sudah ada apa ya namanya bukan approval ya, dari ada ustadznya juga gitu yang secara agamanya, secara syar'inya mereka juga ada penasehatnya atau pembinanya kayaknya sih gitu. Bisa cari deh ya di website BFI atau Instagramnya BFI gimana caranya. BFI Syariah. BFI Syariah ya. BFI Syariah yang ada untuk keberangkatan umroh. Jadi buat Bapak Ibu yang mau berangkat bayar dulu bayar belakangan, misalnya nggak mau jual sawah, jual sapi, tapi punya cash flow yang rutin gitu. Buat kalau nggak salah sampai 3 tahun ya tenornya, bisa lupa deh. Bisa 3 sampai 3 tahun. 3 tahunan kalau nggak salah, kan lumayan tuh Bapak Ibu ya. Jadi jamaah kita nanti ada kok pakai BFI. Ada juga. Wah. Dan untuk pegawai negeri gitu. Itu lebih aman. BFI-nya juga lebih seneng kan. Aman kan, cuma lihat ini slip gaji atau akte slip gaji SK namanya. Iya. Oke. Nah ini enak banget, berarti pelesiran juga udah kerja sama BFI, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya dari BFI ini bisa BFI Syariah membiayai Bapak Ibu buat berangkat. Selain itu ada lagi kartu kredit nggak bisa berarti. Berarti kalau untuk yang berangkat dulu bayar belakangan BFI. Wah, itu dia. Kalau kartu kredit enggak boleh. Jadi semua agen terinfokan itu bisa di semua agen. Kita edukasi itu. BFI. Jadi bahkan BFI itu kalau misal kita ada presentasi dan apa-apa, mereka mau kok bantu untuk mempresentasikan BFI. Ke si jamaahnya. Jadi saya biar tidak ada distorsi informasi benar. Baik online maupun offline. Iya. Online tuh video call atau Zoom meeting? Zoom Meet bisa kayak gitu. Jadi informasi ke jamaahnya juga dia tahu cicilannya berapa. Dan mereka buatkan seperti flyer yang ada simulasinya Mas, dengan dicombine dengan paketnya kami. Kami paketnya di depan, di belakang simulasi pembayarannya gitu. Jadi jamaahnya sudah terinformasi. Oke, kalau mau melalui BFI Syariah, tiap bulannya sekian nih, kalau tenornya sekian tahun gitu. Iya. Oke banget ya. Jadi sih, membantu sih Mas, membantu. Sangat membantu sih buat orang-orang yang rindu rumah Allah ya, yang baik yang mau berangkat lagi ataupun mau berangkat pertama kali. Jadi apalagi kalau berangkatnya sama keluarga gitu ya kan, relatif ngeluarin duitnya banyak tuh. Oh ya. Tapi kalau pakai BFI Syariah bisa dibantu kayaknya sih.
Mudah-mudahan nanti cari tahu aja buat langsung ke Mbak Rita. Boleh. Atau ke timnya. Ke tim. Atau nanti bisa dibantu sama di IG juga. Iya. Nah Mbak Rita nih kita ngobrol udah panjang lebar, kayaknya udah lumayan lama ya. Mudah-mudahan informasinya juga sampai ke masyarakat yang nonton dengan baik. Kalaupun masih kurang bisa langsung kepoin ke Instagramnya Plesir Alam Semesta atau ke kantornya. Boleh di Jalan Simatupang. Jalan Gedung Simatupang nomor 47. Nanti bisa ke sini atau ke agen-agen terdekat dari rumah Bapak Ibu. Dan sebelum ditutup nih, Mbak Rita, saya minta closing statement. Buat penonton. Buat penonton ya. Ya, agak miris dengan banyaknya penipuan gitu ya. Saya cuma mau mengedukasi teman-teman jamaah untuk cerdas dalam memilih travel umroh. Jangan hanya melihat harganya murah, tapi coba diselidiki dulu. Gitu. Jadi karena tidak semua travel itu nakal ya. Banyak juga loh travel yang amanah. Jadi jamaahnya juga harus cerdas dalam memilih. Itu sih Mas. Itu dia. Jadi buat para penonton ya. Jadi nggak perlu ngelihat selalu harga yang murah. Betul. Gitu ya. Tapi juga harus ngelihat kalau dari Kementerian Agama 5 pasti kalau nggak salah ya. Pasti berangkat, pasti gitu. travelnya, pasti apa gitu, banyak lah. Yang penting pastinya itu dipastikan dulu ada di travel tersebut dan juga dia memiliki track record portofolio yang udah ngeberangkatin sama jemaah. Biasanya orang-orang tuh lebih seneng dari rekomendasi. Ya, betul. Jadi kalau misalnya udah ada pengalaman keluarga gitu ya, buat yang nonton yang pernah jadi jamaah Plesir bisa merekomendasikan keluarganya buat masuk atau berangkat umroh melalui Plesir. Plesir tuh 80% repeat order. 8 dari 10 orang. Yes. Berarti kalau 80% dari kalau satu bis berarti 24 orang itu repeat order. Repeat order. Keluarga berarti kan? Bisa jadi dia berkali-kali, bahkan ke pelesiran selain umroh juga dia minta ke kita gitu. Alhamdulillah. Begini ini udah trust, udah ada trust. Amin. Gitu. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan sih bisa berangkat sama saya. Amin. Berangkat sama Mas Ilham. Ya, Mbak Rita, terima kasih atas kesempatannya ya. Buat yang nonton jangan lupa subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, jangan lupa buat like dan share ke keluarganya yang pengen berangkat bareng Plesir. Insyaallah ketemu lagi sama gua di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.